Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semua, hari ini kita akan melaksanakan pembelajaran mata kuliah hak kekayaan intelektual. Sebelumnya saya perkenalkan diri saya dulu, nama saya Happy Yulia Anggreni. Jabatan fungsional saya adalah asisten ahli dan nomor NIDN saya 0427077808. Kita mulai dari RPS dulu. Di sini adalah saya perlihatkan rencana pembelajaran semester di Prodi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Islam Nusantara. Mata kuliahnya Hukum Kekayaan Intelektual, kode mata kuliahnya adalah FHK 7245. Dan rumpun mata kuliah masuk ke dalam rumpun hukum perdata. Bobot SKS-nya 2 SKS, berada di semester 7. Di sini kita lihat di capaian pembelajaran itu ada dua, ada capaian pembelajaran prodi dan ada capaian pembelajaran mata kuliah. Kalau capaian pembelajaran prodi artinya itu yang diharapkan oleh program studi untuk setiap mata kuliah. Nah, di sini salah satunya menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas tugasnya dalam pembelajaran ilmu hukum secara mandiri. Sampai ke CPL 7, mampu secara sendiri dan atau dengan kelompok memilih dan menggunakan metode yang sesuai untuk mempersiapkan rancangan dokumen hukum. Kemudian di sini ada capaian pembelajaran mata kuliah. Tentunya mata kuliahnya adalah mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Yang pertama, CPMK yang pertama, capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama adalah mahasiswa dapat memahami hukum kekayaan intelektual dari bentuk-bentuk hak cipta dan hak kekayaan industri. Yang kedua, CPMK yang kedua, mahasiswa dapat menjelaskan unsur serta prinsip dari hak kekayaan intelektual tersebut. Dan CPMK yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan serta membedakan dari bentuk-bentuk hak cipta, copyright, dan hak kekayaan industri atau industrial property right. Di mana hak cipta itu terdiri dari hak cipta saja, copyright. Sementara hak kekayaan industri atau industrial property right itu terdiri dari yang pertama ada hak paten, kemudian ada hak cipta dan indikasi geografis, kemudian ada desain industri, kemudian ada juga rahasia dagang, ada juga sirkuit terpadu, dan terakhir perlindungan varietas tanaman. Nah, nanti itu ada dalam sub CPMK. Jadi ada sub capaian pembelajaran mata kuliah. Yang diharapkan adalah kemampuan akhir yang direncanakan. Pada akhirnya nanti teman-teman semua bisa mengetahui apa itu hak kekayaan intelektual, kemudian dibagi dua, hak cipta dan atau copyright dan hak kekayaan industri atau industrial property right itu apa saja. Yang tadi sudah saya sebutkan, kita akan pelajari dalam satu semester ini. Kemudian di sini saya menuliskan kontrak kuliah, artinya apa saja yang akan kita bahas di hak kekayaan intelektual dan aturan main dalam perkuliahan. Jadi nanti teman-teman diharapkan bukan hanya mengetahui, tetapi juga dapat mengaplikasikannya di masyarakat. Nah, nanti kita di pertemuan ke 13, 14, 15, kita akan kuliah di luar, artinya tidak di ruang kelas. Artinya pada saat kita offline, kita akan kuliah di lapangan, kita akan ke desa, nanti kita tentukan sama-sama dengan teman-teman semua, desa mana yang akan kita tuju. Saya harap kita akan ke desa yang memang di situ banyak UMKM. Kenapa? Karena UMKM itu pastinya mereka belum banyak mengetahui tentang perlindungan kekayaan intelektual. Jadi belum mungkin hasil mereka belum ada mereknya, merek dagangnya belum didaftarkan. Materi dan bahan bacaan atau referensi. Di sini ada beberapa buku yang saya referensikan.
daftar referensi utama, artinya teman-teman boleh membeli buku itu, atau misalnya merasa cukup dengan apa yang saya akan berikan dalam bentuk PPT, tidak jadi masalah, tetapi alangkah lebih bagus kalau misalnya teman-teman punya salah satu buku yang saya referensikan. Tapi banyak sekali, bisa juga buku elektronik juga tidak jadi masalah. Yang pertama buku dari Hollis Raisah, yaitu konsep hukum kekayaan intelektual. Ada juga dari Okta Saidin, itu tentang aspek hukum hak kekayaan intelektual. Ada juga dari Muhammad Amirullah dan Helita Novianti, itu adalah buku ajar hukum kekayaan intelektual. Mungkin kalau boleh saya saran, beli buku yang karangan Bapak Muhammad Amirullah dan Ibu Helita Novianti Mukhtar. Kenapa? Karena di situ adalah buku ajar hukum kekayaan intelektual. Artinya di situ betul-betul hanya memaparkan dari awal apa itu hak cipta, kemudian hak kekayaan industri, dari mulai paten, merek, indikasi geografis, sampai perlindungan varietas tanaman itu ada di buku itu. Jadi buku itu memang buku ajar. Referensi pendukungnya undang-undang. Undang-undangnya tentunya masih ada ya, selain undang-undang tentang hak cipta, tentang paten, ada juga tentang undang-undang tentang merek dan indikasi geografis, kemudian undang-undang mengenai desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, itu ada semuanya. Tapi undang-undang yang terbaru hanya tentang hak cipta, paten, dan merek dan indikasi geografis. Kita strategi perkuliahannya secara saya memberikan materi, kemudian teman-teman jadi bisa tanya jawab, kemudian bisa berdiskusi. Kemudian ada bentuk penugasan. Penugasan itu ada dua, ada individu dan kelompok. Kemudian penilaian. Penilaian dibagi ada nilai tugas. Tugas itu ada kelompok, ada individu, kemudian ada keaktifan individu dan tugas akhir. Selain itu juga ada bobot penilaian. Penilaian ini dilihat dari nilai kehadiran, ada 4 komponen, nilai tugas, nilai UTS, dan nilai UAS. Ini ada pengertian tentang hak kekayaan intelektual, atau padanan katanya intellectual property right. Artinya, hak kekayaan intelektual itu hak yang timbul sebagai apa? Hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia. Kemudian, hak untuk menikmati secara ekonomis dari suatu kreativitas intelektual. Jadi dalam hak kekayaan intelektual itu terdapat dua, ada hak moral dan hak ekonomi. Dasar hukumnya. Jadi dasar hukum dari hak kekayaan intelektual di Indonesia, di Undang-Undang Nasional, di hukum positif kita, yang pertama itu adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Jadi hak cipta itu sudah diperbaharui tadinya tahun 2002. Jadi diganti jadi Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang hak cipta. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2016 tentang paten. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang merek dan indikasi geografis. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 28 2014 tentang rahasia dagang. Kemudian ada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2000 tentang desain industri, kemudian Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2000 tentang desain tata letak sirkuit terpadu. Nah, karena kita sudah meratifikasi, Indonesia itu sudah meratifikasi Undang-Undang kekayaan intelektualnya, Undang-Undang hakimnya, kita ikut di perjanjian internasional. Jadi ada 3. Haki ini diatur di perjanjian ini, di Convention Berne Convention tahun 1883 tentang hak cipta. Kemudian paten, merek, dan desain industri itu ada di Paris Convention tahun 1886. Dan kita sudah masuk dalam TRIPS, Agreement on Trade Related Aspect of Intellectual Property Right. Kita sudah masuk WTO. Itu tahun 94. Yang tadi, hak
itu ruang lingkupnya dibagi dua kelompok besar. Ada yang namanya hak cipta atau copyright, dan ada yang namanya hak kekayaan industri atau industrial property right. Kalau hak cipta hanya hak cipta saja, copyright saja. Kalau industrial property rights, yaitu ada 6. Ada merek, ini sebetulnya merek dan indikasi geografis, tapi saya tulis berbeda. Jadi undang-undang merek dan indikasi geografis itu bersatu, tetapi nanti merek dan indikasi geografis itu berbeda. Kemudian desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, ini sirkuit bukan sirkuit. Kemudian ada rahasia dagang. Selain itu kita lihat ini, apa sih yang membedakan antara hak cipta, paten, merek, dan indikasi geografis? Ada 4 yang membedakan. Apa? Yang pertama subjek, kemudian objeknya, kemudian cara mendapatkan perlindungannya, dan yang keempat adalah cara waktu perlindungannya. Jadi di sini waktu perlindungannya. Yang pertama, hak cipta itu subjeknya adalah si penciptanya. Tetapi kalau dalam paten namanya adalah inventor. Inventor atau penemunya. Di merek dan indikasi geografis, siapa sih sebagai subjeknya? Adalah pedagang atau pengusaha atau pemilik merek. Kalau desain industri, yaitu si pendesainnya, orang yang mendesainnya. Misalnya mendesain apa? Mendesain bentuk mobil. Nah, itu si pendesainnya yang menjadi subjeknya. Kemudian objeknya, kalau dalam hak cipta itu ada seni, sastra, ilmu pengetahuan. Kalau dalam paten tentunya invensi. Invensi itu adalah penemuan. Dihususkan dalam bidang teknologi, proses, dan alat. Kemudian merek dan indikasi geografis. Itu adalah simbol dagang dan jasa. Jadi objeknya adalah simbol dagang dan jasa. Artinya merek itu kan simbol atau huruf-huruf. Itu adalah objek dalam merek dan indikasi geografis. Kemudian di desain industri, yaitu desain penampilan produknya yang jadi objek. Apa? Ya tadi, misalnya bentuk mobilnya. Jadi mobilnya. Tetapi apakah secara keseluruhan? Tidak. Itu setiap bentuk itu ada desainnya, ada hak perlindungannya di situ. Misalnya bentuk apa? Bentuk lampu depan mobil itu berbeda-beda dan itu ada desainnya. Setiap pendesain akan dilindungi hasil desain industrinya. Kemudian cara mendapatkan perlindungannya. Ya. Hanya hak cipta saja yang didapatkan secara deklaratif, artinya tanpa harus didaftarkan. Sebetulnya setiap pencipta itu bisa langsung mendapatkan perlindungan. Kapan? Saat hasil hasil ciptaannya terwujud dalam bentuk perwujudannya. Misalnya pencipta lagu, selesai si lagu itu tercipta, selesai lagu itu diciptakan dan kemudian bisa dinyanyikan, artinya saat itu juga tanpa pendaftaran itu sudah dilindungi. Artinya secara deklaratif. Berbeda dengan paten, merek dan indikasi geografis, kemudian desain industri, seluruhnya itu perlu pendaftaran. Artinya secara apa? Hak eksklusifnya. Tapi tetap secara hak eksklusif, semuanya hak eksklusif. Tetapi secara konstitutif, artinya harus adanya pendaftaran. Jika tidak didaftarkan, maka paten, merek dan indikasi geografis, desain industri itu belum mendapatkan perlindungan. Kalau hak cipta sebetulnya sudah. Tetapi kenapa sih, Bu, hak cipta juga perlu didaftarkan? Nah itu, kadangkala meskipun hak cipta itu sudah melekat, hak moralnya di si pencipta, tetapi yaitu apabila ada sengketa, sulit untuk apa? Membuktikan bahwa itu misalnya memang hasil ciptaannya. Meskipun kita punya manuskripnya, misalnya kita punya oret-oretannya atau punya
pada saat kita buat itu ada liriknya yang kita tulis, kemudian ada tangga nadanya. Tetapi kan kadangkala itu juga sebetulnya kalau dalam pembuktian nanti, misalnya kan ada secara litigasi dan non litigasi itu sulit. Tetapi kalau kita sudah ciptaan kita sudah di apa namanya didaftarkan di Ditjen Haki, itu akan jauh lebih apa namanya lebih aman. Tetapi apakah hak cipta wajib didaftarkan? Tidak. Kalau hak cipta itu tidak wajib didaftarkan. Hanya sebagai sarana untuk bisa melindungi si pencipta hasil ciptaannya. Jadi melindungi pencipta dari hasil ciptaan yang akan diklaim oleh pihak lain. Sekarang kita lihat waktu mendapatkan perlindungannya atau jangka waktu perlindungannya. Kalau hak cipta itu adalah sepanjang hidup si pencipta dan 50 tahun setelah si penciptanya meninggal. Kemudian paten itu dibagi dua, ada paten dan paten sederhana. Kalau paten itu dilindunginya selama 20 tahun. Sejak apa? Sejak permohonan paten itu disetujui. Dan paten sederhana itu adalah 10 tahun sejak permohonan paten itu juga disetujui. Nah, kemudian merek dan indikasi geografis. Berapa lama sih dilindunginya? Itu adalah 10 tahun dan dapat diperpanjang. Berapa lama perpanjangannya? Ada yang tahu? Berapa lama perpanjangan merek? Kan kalau paten itu tidak dapat diperpanjang. Jadi setelah 20 tahun, kemudian masa perlindungannya selesai setelah 20 tahun. Setelah 20 tahun, maka si paten itu di bidang teknologi itu akan menjadi milik domain atau milik masyarakat. Tetapi kalau merek itu boleh diperpanjang. Jadi di pertama itu diberikan perlindungan 10 tahun, kemudian dapat diperpanjang berapa lama? Ada yang tahu? Saya kasih bonus kalau ada yang tahu. 10 tahun bukan? 10 tahun? Ada yang lain? Tadi siapa yang bicara ya? 10 Raisa. tahun. Siapa? Raisa. Oh, Raisa. Ada yang lain? Ada yang punya apa pendapat lain? Berapa lama waktu perpanjangan merek? 5 tahun. 10 tahun. Berapa? 10 tahun, Bu. 10? 10 tahun. Oke. 10 tahun dan tidak dapat diperpanjang Kembali. Jadi 10 tahun kemudian dapat diperpanjang kembali 10 tahun. Oke ya. Dan desain industri hanya 10 tahun, kemudian tidak ada perpanjangannya. Hampir sama dengan paten. Karena apa? Karena desain itu kan sifatnya dia berubahnya cepat. Jadi misalnya nih bentuk mobil aja. Bentuk mobil itu kan akan cepat berubah dari 1 tahun ke tahun berikutnya. Jadi sehingga perlindungan desain industri itu hanya 10 tahun saja. Jadi tidak panjang, tidak lama. Beda dengan hak cipta. Jadi kita akan ketahui kenapa sih hak cipta itu perlindungannya panjang. Berbeda dengan paten, merek, dan desain industri. Kemudian kita akan bahas ke hak cipta sebelum kita lanjutkan di minggu depan secara menyeluruh. Kita lihat nih, masa perlindungan ciptaan. Masa perlindungan ciptaan itu, perlindungan hak cipta itu seumur hidup pencipta. Sampai 70 tahun, sudah dirubah. Nah, kalau program komputer itu adalah 50 tahun, sejak pertama kali dipublikasikan. Berbeda dengan perlindungan hak cipta. Hak cipta itu seumur hidup pencipta ditambah 70 tahun. Nah, itu dibagi lagi. Kemudian kalau pelaku itu adalah 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Pelakunya itu menciptakan suatu tarian, tetapi misalnya ada dalam satu pementasan tari, tetapi ada dramanya, ada ceritanya. Nah, pelaku itu, si penarinya, pelakunya itu dari hasil ciptaan tariannya, pelakunya itu
dilindungi selama 50 tahun sejak pertama kali dipertunjukkan. Kemudian produser rekaman, 50 tahun sejak ciptaan difiksasikan. 50 tahun sejak itu di recording si ciptaannya. Dan kemudian lembaga penyiaran itu mendapatkan masa perlindungan ciptaan itu adalah 20 tahun sejak pertama kali disiarkan. Sampai sini ada yang mau ditanyakan dulu? Apa yang mau ditanyakan? Biasanya kan di restoran dan di kafe itu ada acara musik seperti live musik atau memutar musik yang pasti membawakan lagu-lagu dari musisi mau itu luar atau dalam negeri. Gunanya agar pengunjung betah di restoran atau kafe tersebut. Pertanyaan saya, apakah untuk kegiatan seperti itu si restoran atau kafe tersebut harus membayar royalti? Kita lihat dulu. Di hak cipta itu kan melekat hak ekonomi dan hak moral. Jika kita harus bedakan, jika itu ada hubungannya dengan ekonomi, artinya misalnya kan di situ si penyanyi sebagai pengisi, band pengisi, kan suka ada live music ya di situ, di restoran tersebut. Nah, dia itu kan menyanyi dibayar oleh siapa? Menyanyi dibayarnya oleh siapa? Restoran. Oleh restoran kan? Artinya dia memang seolah-olah seperti pengamen, jadi dia hanya mencari uang hanya untuk dirinya. Artinya hanya untuk menyambung hidup, bukan untuk dikomersialisasikan, dikomersilkan secara besar-besaran. Artinya semua lagu yang dinyanyikan oleh pengisi atau band pengisi di kafe tersebut, dia kan tujuannya hanya untuk menghibur, tidak mengkomersialisasikan. Artinya setiap orang atau pengunjung yang masuk di restoran itu kan hanya membayar makanannya saja, betul nggak? Dia tidak ditarik biaya khusus untuk membayar hasil dari menyanyi si band yang ada di kafe tersebut ya, band pengisinya. Artinya intinya adalah begini, jika itu bukan untuk komersil, tidak ada unsur komersialnya di situ, maka itu tidak memerlukan izin. Karena cuma buat nyanyi, dia tidak menarik pungutan biaya apapun. Jadi hanya dia mencari uang dengan menyanyi, sama saja dengan pengamen. Artinya dia mendapatkan uang hanya untuk satu kali itu saja. Jadi beda dengan misalnya kita menyanyikan lagu orang, terus kita perdengarkan kembali misalnya di YouTube dan ternyata banyak orang yang lihat. Nah, jika sudah mengcover dan kemudian itu kita kasih ke dalam YouTube dan banyak yang melihat, banyak yang mensubscribe, itu kan Rp8 satu orang mensubscribe-nya. Kalau misalnya itu sudah ditonton oleh jutaan orang dan kemudian si pengcover itu mendapatkan uang dari YouTube channelnya, maka itu harus dapat izin dari si pemilik lagu. Berbeda dengan yang tadi, dia kan tidak bertujuan untuk mengkomersialisasikan, dia di situ hanya bekerja sebagai pengisi acara, band pengisi acara untuk menghibur para tamu di kafe tersebut. Jadi jika tidak dikomersialisasikan, maka itu tidak tidak memerlukan izin. Tetapi misalnya ternyata kasusnya sama masih di kafe tersebut, ternyata di kafe tersebut itu secara tidak langsung banyak orang yang datang, kemudian karena lagunya bagus-bagus, lagunya yang baru-baru, kemudian di situ ada tempat orang masukin uang. Nah, itu bayar nggak, Bu? Gitu. Maksudnya itu termasuk komersialisasi nggak? Dikomersialisasikan nggak? Tidak juga. Kenapa? Karena tidak menarik. Orang boleh kasih, boleh juga tidak. Sama aja dengan pengamen. Berbeda kalau misalnya di situ masuk ke kafe plus
setiap orang diwajibkan untuk membayar misalnya Rp50.000 makan di luar makan, misalnya untuk tiket pertunjukan band yang ada di kafe. Nah, itu sudah harus izin. Kalau sampai misalnya penyanyinya mendengarkan lagunya dinyanyikan di situ, karena di situ ada unsur komersialisasi, maka itu harus. Oke ya, Pak Isa ya. Jadi kalau tidak ada unsur komersialisasinya, maka itu tidak. Sebagai apa ya, dari hak cipta, tidak tidak akan terjadi sengketa hak cipta di sini. Ada lagi? Satu lagi kali? Bu, izin bertanya. Oke, siapa? Siapa dulu nih? Erna, Bu. Oh, Oke, Er. Baik. Izin bertanya, Bu. Jadi kan tadi sempat disinggung ya, Bu, kalau misalkan kita akan dibentuk juga kelompok untuk ke desa-desa, ke UMKM, mendaftarkan legalitas, barangkali ada usaha-usaha yang belum terdaftar. Nah, tapi di sini kan kita belum tahu tuh, Bu, prosedur ataupun syarat-syarat dari pendaftaran atau mendapatkan legalitas hak kekayaan intelektual untuk usaha-usaha, merek, dan lain sebagainya tuh bagaimana, Bu? Jadi itu yang kita lihat. Sebenarnya itu kita akan bahas di minggu depan, tetapi saya kasih sekarang. Kalau di sini hak cipta prosedurnya untuk merek dan indikasi geografis pun tidak jauh berbeda. Jadi nanti teman-teman bisa mulai, karena sekarang sudah pendaftaran hak cipta, merek dan indikasi geografis, paten itu sudah secara online. Kita nanti masuk dulu ke di registrasi akun dulu. Kita akan buka masuk ke dgjp.go.id, ya. Kita akan buka mulai dari hak cipta dulu. Nah, kemudian unggah data dukung yang dibutuhkan. Apa saja nanti kita harus mengunggahnya. Kemudian lakukan pembayaran. Kemudian akan ada verifikasi. Kemudian setelah terverifikasi, maka muncullah pencatatan ciptaan disetujui. Setelah itu apa? Langsung pencetakan sertifikat secara mandiri. Sudah, bahwa ciptaan X misalnya itu sudah terdaftar dalam registrasi akun hak cipta dgjp.go.id. Artinya sertifikatnya sudah keluar bahwa misalnya buku tersebut atau buku A itu sudah ada hak ciptanya. Itu R. Gimana? Nggak ada hard file lagi ya, Bu? Kalau datang nggak ada. Kalau dulu kan ada hard filenya, kita harus kirimkan ke Dijen Haki di Jakarta. Kemudian nanti kalau ada kurangnya, kita harus balik lagi gitu. Kalau sekarang enggak. Jadi bentuknya semua sudah online. Ya, Bu. Kalau sertifikatnya, Bu, nanti kan kita dapat soft file-nya ya, Bu. Bisa dicetak hard file-nya, dapat hard file-nya juga atau cuma soft file? Bisa dicetak. Dicetak hard file-nya bisa dicetak. Jadi kita punya soft file dan hard file-nya. Nanti kita coba ya. Kita coba di pertemuan 12 deh. Kita akan coba sebelum kita akan membantu rekan-rekan UMKM nanti di pertemuan 13, 14, dan 15. Satu lagi deh pertanyaan sebelum saya tutup. Terima kasih, Bu. Oke, nggak ada? Oke, kalau misalnya cukup, terima kasih teman-teman semua sudah hadir di mata kuliah Hukum Kekayaan Intelektual. Tetap semangat, kemudian jaga kesehatan, supaya kita bisa ketemu lagi minggu depan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu.